Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi ke channel Motovlog gua di Motovlog. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Dan hari ini kita Sunday morning ride bersama Honda ADV 160. Ya, jadi ini yang sempat gua posting di Instagram ya guys ya. Jadi hari ini buat pertama kalinya motor ini gua pakai buat San Mori. Jadi sekalian gua bikin apa ya? Konten test ride lah ya. Mungkin seperti itu. Jadi mumpung ada agenda di minggu pagi, jadi ya udah sekalian aja gua bikin video test ride Honda ADV 160. Untuk tujuan sendiri kita menuju ke Bendungan Riam Kanan, Bendungan Karangintan. Salah. Kalau santai bos, sebenarnya udah dari pagi tadi sih ada yang berangkat juga ya. Tapi karena ini tadi gua nungguin salah satu temen gua, si Rio tuh yang pakai R25 tadi. Jadi ya kita rada molor sedikit lah ya. Dan ini kayaknya sudah jam setengah 9. Ada jamnya di speedometer ADV 160. Jadi kita bisa tahu jam sekarang jam berapa gitu ya. Pada rame nih. Oke, sambil test ride ya guys ya untuk di konten minggu pagi ini. Dan ini juga sebenarnya udah gua pakai hampir 1 minggu ini. Jadi ada gua pakai buat berangkat kerja juga pagi ya. Dan kalau mau kemana-mana juga gua pakai ini daripada motornya ini nganggur di rumah. Jadi ya udah gua pakai aja. Karena ini udah gua pakai hampir 1 minggu ini. Jadi yang gua rasakan saat naik ADV 160 ini feel-nya itu enak ya. Posisi riding juga enak nih, nggak terlalu yang apa ya, tegak banget untuk posisi badan. Jadi masih terbilang enak dan relax ya. Juga stang fat barnya ini nggak terlalu lebar dan nggak terlalu tinggi juga. Jadi untuk Honda ADV 160 ini mengusung sedikit tampilan sporty lah ya. Jadi bukan motor yang adventure banget, matic adventure banget tuh enggak ya. Walaupun ban sudah dual purpose, jadi bisa di jalanan aspal, bisa di jalanan yang bukan aspal ya, seperti kayak pasir-pasir atau bebatuan kecil gitu. Untuk akselerasi ini lebih responsif ya. Jadi gua ngerasain yang namanya motor matic yang lumayan besar juga ya, karena ini kapasitas mesin 160 dengan 4 klep. Tarikan itu menurut gue ini lebih responsif dan kerasa gitu. Wow. Dan untuk ngerem mendadak pun ini juga terbilang pakem dan nyaman, nggak yang bikin nge-slide atau kayak gimana. Honda ADV 160 ini sudah ada yang namanya fitur HSTC. HSTC itu sendiri singkatan dari Honda Selectable Torque Control ya itu. Maaf kalau bahasa Inggris gua agak ini ya guys ya, agak belepotan. Karena fitur HSTC di Honda ADV 160 ini membuat rider atau penggunanya itu lebih pede dalam make ini motor gitu. Jadi mau nikung-nikung atau mau agak ngegas dikit gitu ya, membetot gas dikit, itu enak gitu. Nggak ada yang namanya ban slip atau kayak gimana. Cuman ya tergantung dari medan jalannya sendiri sih. Kalau misalkan medan jalannya terlalu berpasir ya kemungkinan ada slide itu pasti ada. Cuman karena ada fitur HSTC ini sendiri, dia jadi kayak lebih ya agak meminimalisir lah. Jadi nggak yang terlalu langsung nge-slide gitu. Terus untuk pijakan sendiri, ini pijakan kaki yang ada di ADV 160 ini, gua rasa ini juga cukup enak dan nggak terlalu gimana ya. Dan ini juga dimensinya lebih lebar. Jadi untuk satu kaki yang ukuran kaki segede kaki gue ini masih muat gitu guys. Masih bisa napak di alas kaki. Ya di bagian alas motornya inilah. Terus untuk posisi juga ada dua pilihan. Jadi agak selonjoran gini sama posisi biasa gitu. Karena ini kaki gua terlalu panjang, jadi gua nggak bisa terlalu selonjoran nih guys. Jadi masih kaki gua masih nekuk nih ya kan, tapi masih terbilang enak gitu, nggak yang terlalu bikin pegel. Jadi kalau misalkan lagi riding santai itu enak, mau pilih posisi yang kayak gini kakinya atau mau posisi yang agak selonjoran sedikit. Dari segi handling ini kalau misalkan lagi dibawa kayak gini ya, dibawa riding kayak gini santai gini, masih lumayan enak lah. Gua ngerasanya ya lebih pede aja gitu kalau buat nikung-nikung.
Tuh lebih mulus guys, jadi enak, lebih pede. Ditambah karena ada fitur HSTC, meningkatkan rasa percaya diri pengguna Honda ADV ini sendiri. Terus apa lagi ya, segi handling ini kan secara di bawah riding ya. Kalau misalkan kita cuman kayak mau putar balik atau kayak gimana, bagi orang yang belum biasa itu bakal ngerasa agak berat dan kagok sendiri gitu. Kita mau putar balik itu kayak mau jatuh itu ada gitu, dan gue itu ngerasain sendiri guys. 15 minutes later. Oke, lanjut lagi guys. Tadi gua skip sedikit ya. Gua ngerasa tadi terlalu banyak banget ngomongnya, jadi durasinya kayak terlalu panjang banget. Apalagi ya yang mau gua review waktu test ride kayak gini ya. Wih, Variono. Oke, jadi ke bagian suspensi lagi guys. Untuk suspensi sendiri ini, aduh, kalau menurut gua nggak yang terlalu empuk-empuk banget. Nih misalkan cuman lewat jalan yang kayak gini nih, nah nggak yang terlalu empuk-empuk banget sebenarnya, tapi masih terbilang enak gitu. Agak keras tapi ya lumayan enak gitu. Jadi kalau misalkan kena lubak yang agak dalam secara dadakan gitu ya, mendadak banget, itu pastinya bakal agak sedikit kagok gitu, agak kaget karena dari shock atau suspensinya sendiri depan belakang itu menurut gua ya masih agak keras, tapi masih enak lah ya untuk dipakai gitu untuk suspensi standar dari Honda ADV 160 ini. Oke, jadi ini sebentar lagi kayaknya mau nyampe di lokasi acara. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini masih terbilang hemat kalau menurut gue ya untuk harian. Jadi untuk 1 liternya itu kalau pemakaian rata-rata itu bisa mencapai sekitar 40 kilometeran. Untuk 1 liter aja itu bisa, kalau misalkan harian ya, gue bolak-balik kantor itu baru hilang satu batang ini. Kan kapasitas bensin Honda ADV 160 ini sekitar 8 literan. Jadi ada 8 bar tuh. Jadi untuk 1 bar sendiri itu kalau untuk harian gue bisa makai itu berapa hari ya? Bolak-balik kantor itu kurang lebih gue 12 kiloan. Kalau misalkan buat 1 batang hilang itu sekitar 4 hari. Iya, sekitar 4 hari. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, untuk jalan yang agak bergelombang ini juga motor tetap stabil guys, nggak yang terlalu nggak terlalu shaky banget, nggak yang terlalu bergoyang-goyang banget, walaupun jalan nggak terlalu rata gini ya. Oke, thank you. Nah, kalau kayak gini nih, kalau mendadak gini nih ya bakal kaget gitu kalau ada yang nggak biasa. Jadi makanya perlu membiasakan diri aja sih sebenarnya. Oh ya, untuk jok juga ini lumayan enak, empuk, walaupun di bagian depan ini dia agak kayak menipis gitu lah ya, agak tirus. Jadi dia walaupun tipis cuman masih tetap empuk gitu, masih enak lah buat dipakai. Wush, gokil, para fotografer banyak banget. Thank you. Duluan, aku capek. Aku ada duit halus kada yuk? Lupa aku. 2.000. Yo. Hah? Ada kah? Bisa pinjam dulu. 5 lah. Ya. Oke. Udah kan? Lawan itu. Udah. Banyak sekali. Yuk. Banyak sekali fotografernya hari ini. Buset, ini bisa nyampe berapa menit nih konten gua. Cuman buat test ride doang. Benar yuk. Hah? Cari di mana? Panas coy. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook.